Halo guys, kali ini kita akan bahas mengenai itu ya. Ini tips penting yaitu pada saat kita itu beli kasur ya. Ini penting banget karena kita sebagai penjual sering alami ya. Apa aja sih masalah kalau misalnya kita beli kasur sampai sehingga nggak bisa kepake ya. Ini mungkin sepele tapi penting banget. Jadi yang fatal-fatal aja ya. Kira-kira beberapa tips lah ya. Yang pertama itu kita beli kasur atau dipan lebih sulit lagi ya. Nggak bisa masuk ruangan. Beneran atau enggak antara lantai 2 yang lebih sulit ya. Jadi nanti ada videonya di sini ya. Di videonya itu kayak apa sih kira-kira kalau misalnya lantai 2 terus kemudian nggak bisa naik ya, karena biasanya tangganya ada decknya, ada tutupannya, sehingga kalau ada tutupannya itu terbentur, atau bukan ada tutupannya ya, tapi belokan ke kamarnya itu depannya kamar pas ada yang namanya teralis. Jadi kalau ada teralis mau belok susah banget ya, terutama kalau beli dipan atau spring bed, tapi spring bednya model yang tebel gitu ya. Nah ini perlu diwaspadai teman-teman, kayak kalau seperti ini nggak disadari nanti bertengkar di belakang ya. Waduh, sudah terlanjur beli, apalagi misalnya nggak ada DP-nya gitu ya. Jadi nanti gegeran nih. Ya nggak bisa dong, saya kan mau dipakai, gimana nih barangnya nggak bisa dipakai. Jadi ya udah saya kembalikan aja, atau gimana ya ganti ukuran gini-gini. Jadi kalau misalnya lantai 2 kita sarankan survei dulu, kecuali tangganya tuh los gede. Jadi dan posisi masuk kamarnya gampang. Terutama ini dipan ya, atau kasur yang ukuran 160 lebih itu biasanya sering terbentur. Jadi itu yang pertama kali adalah nggak bisa masuk ruangan dengan alasan antara naik lantai 2 space-nya kecil, atau juga jarak antara dinding sama dinding bukanya ya sama kamar kecil, atau yang terakhir yaitu naik lantai 2 lewat dikerek tapi banyak kabel-kabelnya, atau ada yang namanya paralonnya dan ini itunya. Nah itu nggak bisa naik ya teman-teman ya, itu sering. Jadi kita rasa itu penting sekali ya. Nah itu yang pertama. Terus kemudian kalau misalnya yang kedua ya, ukurannya salah. Jadi gini, udah punya dipan, terus kemudian merasa bahwa oh ya ukurannya tuh bener lah ya, nomor 2 itu bisa 140, bisa 160, atau lebarnya bener, tapi ternyata ketika sampai di tempat panjangnya nggak sampai 2 meter. Itu jadi masalah ya teman-teman ya. Jadi akhirnya nanti kasurnya gantung, dan juga kalau kasurnya gantung itu nanti gimana ya, mau ditukar atau gimana. Jadi kalau misalnya ukuran yang salah itu bisa masuk, itu masih lebih baik daripada poin nomor 1. Beli kasurnya jangan dibuka plastiknya. Ya memang kadang-kadang ada ongkos kirimnya ya pastilah. Tapi minimal kalau plastiknya belum dibuka, kita masih bisa lah. Tolong dong bantu ya tukar kasur lah, ada ongkos sedikit masih oke lah ya. Itu seperti itu ya. Nah terus kemudian yang ketiga ini juga penting, yaitu selisih. Karena kita ini beli lewat marketplace, kotanya jauh, atau kadang-kadang ada yang ngasih oke sekian kilometer gini, itu kan kebijakan penjual ya. Tapi yang paling parah adalah kalau misalnya contoh Bandung gitu ya, belinya di Surabaya, bisa sampai nggak? Bisa kalau merek tertentu ya, atau pembeli mau nanggung ongkirnya tapi mahal banget. Nah ini sering kejadian juga. Jadi pastikan kalau membeli agak teliti di lokasinya dari mana, karena di marketplace kebanyakan uploadnya itu 1 kilo supaya bisa dikirim. Itu masalah lain ya, itu masih bisa di cancel lah, masih oke lah ya kalau yang poin yang ketiga ini ya. Terus kemudian poin keempat, mungkin terakhir aja biar nggak panjang-panjang videonya. Yang keempat itu lebih ke arah kita salah ekspektasi ya. Maksudnya gimana sih? Nah ini saya baca ya, garansinya itu dibikin all risk. All risk ya. Jadi enggak ya teman-teman. Itu pun tergantung berapa merek. Merek A menggaransi pegasnya, semua menggaransi pegas kalau spring bed. Tapi rata-rata kesalnya adalah merasa bahwa dengan adanya garansi itu mau gempos mau turun semua ditanggung, dan itu nggak bener ya teman-teman ya. Nggak semua, karena ada syarat-syaratnya. Dan juga tidak semua pabrik mau ambil barangnya, apalagi kalau posisinya jauh.
itu jadi masalah. Nukernya gimana? Udah lantai 2 naiknya susah, kemudian bermasalah, udah susah banget itu teman-teman. Jadi itu salah satu pertimbangan ya, teliti dalam membeli kalau nomor 4 ini. Kurang lebih itu 4 yang paling fatal kalau perkara kita nggak cocok empuknya, nggak cocok kerasnya gara-gara lihat gambar, atau size-nya nggak sama, tebelnya macam-macam, itu masih oke. Tapi untuk poin 1, 2 itu yang membuat biasanya bertengkar ya, gak bisa masuk lah, merasa bisa tapi ternyata tidak bisa, dipaksakan begini begitu, itu dia. Oke teman-teman, jadi kita harap itu menjadi satu pertimbangan penting selain feel dan rasanya dalam membeli kasur, terutama dipan. Ngakali gimana? Sebenarnya ya banyak lah ya, kalau nggak bisa naik ya dipannya dibagi 2, kasurnya bagi 2, tapi tentu lebih mahal. Beli yang pretelan dipannya banyak sih, tapi itu jadi poin penting supaya nyaman lah ya di semua pihak. Oke teman-teman, itu aja. Thank you dan sehat senantiasa teman-teman, juga happy juga. Thank you.